Halo, piye kabare, sobat setia Kesatria Penanggulangan Bencana dimanapun jenengan berada? Halo semua. Khususnya nih buat para Kesatria Penanggulangan Bencana yang lagi ada di wilayah Malang, Lumajang, dan sekitarnya. Ini kita rekaman di H+6 sejak status Gunung Semeru ditingkatkan jadi awas level 4 ya. Betul, tanggal 19 November 2025. Semoga semua kesatria di sana dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa dalam lindungan Gusti Allah. Itu doa yang tulus dari kami di sini. Amin. Dan salut banget atas usaha para kesatria semua di lapangan. Korban meninggal dunia masih bisa kita pertahankan di angka 0, zero victim. Ini yang paling penting, sesuai doktrin guru-guru kita ya, satu nyawa hilang karena bencana adalah tragedi. Tapi ini ada satu hal yang gokil banget yang kita temuin. Ama tuh. Kalau kita ngomongin erupsi, yang kebayang di kepala kan awan panas, lahar, pokoknya lari sekencang-kencangnya, benar nggak? Ya dong, insting pertama ya menyelamatkan diri. Tapi gimana kalau ternyata ada sebagian masyarakat di sana yang malah nganggap erupsi dan lahar dingin itu berkah? Nah ini dia, ini paradoksnya. Di satu sisi ada ancaman mematikan, tapi di sisi lain, beberapa penambang pasir itu ngelihat material vulkanik baru ini sebagai, yaitu, rezeki. Dan ini bukan hoax loh, ini beneran fakta lapangan yang nunjukin ada celah pemahaman resiko yang, wah, gede banget. Betul. Hari ini kita nggak cuma bahas soal lari dari bencana, tapi kita bakal gali lebih dalam. Kenapa sih bisa ada yang nganggap bencana itu berkah? Dan apa sebenarnya luka yang paling dalam dari sebuah erupsi? Kita juga bakal lihat gimana para ksatria dari BNPB, BPBD, bahkan tim dari Sekretariat Wakil Presiden kerja bareng, bersinergi buat nanganin situasi yang super rumit ini. Oke, kita mulai dari akar masalahnya dulu kali ya. Kenapa bisa muncul anggapan berkah pasir itu? Ini semua balik lagi ke kesenjangan pengetahuan. Dan ada satu data yang benar-benar bikin saya diem sejenak. Ini dari kuesioner di SMKN 1 Pasirian tahun 2022. Ah, yang itu. Coba deh kita renungin bareng. Dari 92 responden remaja, usianya 15-19 tahun, yang tinggal di bawah bayang-bayang salah satu gunung paling aktif di Indonesia, Dan hasilnya? 60,9% dari mereka itu belum pernah dengar sama sekali istilah mitigasi bencana. Lebih dari separuh. Itu bukan cuma celah pengetahuan, itu udah kayak jurang loh. Iya kan? Ini ngejelasin banyak hal. Gimana coba kita bisa siap ngadepin risiko yang istilahnya aja kita nggak ngerti? Betul. Ini bukan karena mereka nggak peduli, tapi ini nunjukin kalau informasi teknis dari para ahli itu belum nyampe, belum berhasil diterjemahin jadi pengetahuan praktis di tingkat warga. Dan ini nyambung lagi ke paradoks awal kita tadi. Kalau pemahaman soal risiko jangka panjangnya, kayak bahaya lahar dingin susulan atau perubahan aliran sungai, belum kuat. Ya, fokusnya pasti ke keuntungan jangka pendek yang kelihatan di depan mata. Pasir melimpah, kualitas bagus, gratis pula. Apalagi Lumajang ini kan diapit 3 gunung aktif ya. Ada Semeru, Bromo, sama Lamongan. Risikonya itu konstan, tapi kesadarannya ternyata enggak. BPBD sendiri pun ngakuin loh kalau membangun kesadaran di tingkat keluarga itu tantangan terbesarnya. Ada jarak yang jauh antara data geologis dengan obrolan di meja makan. Nah ini ngebawa kita ke dampak lain yang sering banget luput dari kamera. Kalau kesenjangan pemahaman risiko fisik aja segitu gedenya, gimana sama risiko yang nggak kelihatan? Maksud saya, kesehatan mental. Ini dia, luka yang tak kasat mata. Dan seringnya, ini yang paling lama sembuhnya. Ironis banget kan? Di saat ada yang ngelihat tumpukan pasir dan mikirin duit, beberapa kilometer dari situ mungkin ada penyintas lain yang lagi ngalamin mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Dua realitas yang terjadi barengan di tempat yang sama. Ini bukan cuma soal sedih atau kaget biasa. Kita ngomongin potensi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Betul. Di salah satu jurnal yang kita baca, dampak erupsi gunung berapi bagi kesehatan mental masyarakat itu dibahas dalam banget. Ada satu gejala inti PTSD yang dijelasin di sana, namanya intrusion. Bayangin deh, pikiran kita itu kayak dibajak. Dibajak gimana maksudnya? Emosi, gambaran visual, suara-suara pas kejadian bencana itu terus muncul lagi, tanpa diundang. Seolah-olah kita ngalamin lagi, dan lagi, dan lagi. Wah, itu pasti ngeri banget. Bisa bikin orang takut buat tidur jangan-jangan. Tepat, memicu mimpi buruk yang nyata banget. Akibatnya, ya merembet kemana-mana. Jadi gampang marah, narik diri dari pergaulan,
depresi, bahkan sampai halusinasi. Terus di tengah situasi kayak gitu, apa sih benteng pertahanan pertamanya? Dukungan sosial. Ini krusial banget. Kehadiran keluarga, teman, komunitas yang mau dengerin tanpa ngejudge. Kekuatan dari sekedar hadir buat seseorang itu sering diremehin, padahal itu bisa jadi jangkar loh. Oke, jadi masalahnya kompleks banget ya. Ada jurang pengetahuan, ada luka batin di atas kerusakan fisik yang masif. Jelas ini nggak bisa dikerjain satu pihak aja, nggak akan mungkin. Dan disinilah konsep kunci itu muncul, pentahelix. Pentahelix, aliansi 5 pilar gitu ya. Nah, istilah yang pas. Kamu nggak bisa ngelawan amukan gunung sendirian. Butuh aliansi 5 pilar ini. Oke, pilar pertama pasti pemerintah, kan? Pusat dan daerah. Mereka jenderalnya. Betul, yang ngatur strategi besar. Terus pilar kedua, akademisi dan para ahli. Ini unit intelijennya. Mereka yang nyediain data, peta resiko, prediksi aliran lahar. Ketiga, dunia usaha. Sektor swasta. Mereka bisa jadi pendana, logistik. Keempat, media. Buat nyebarin info akurat, nangkal hoaks. Dan yang kelima, yang paling penting, ya, masyarakat itu sendiri. Mereka prajurit di garis depan. Kalau satu pilar aja hilang, strateginya bisa ambruk. Dan yang menarik dari laporan-laporan ini, kita bisa lihat betapa rumitnya bikin kelima pilar ini kerja bareng di lapangan. BNPB di tingkat nasional, BPBD lokal yang langsung di tengah kekacauan. Selalu ada tarik-menarik antara strategi gambaran besar sama kebutuhan darurat saat itu juga. Tapi hasilnya nyata kok. Contohnya Kementerian PUPR yang bangun 1951 Huntap. Hah, hunian tetap pakai teknologi Risha itu kan ya? Rumah instan sederhana sehat. Betul, ini kayak rumah Lego versi raksasa yang tahan gempa. Cepat dibangun. Dan yang penting, mengembalikan martabat para penyintas. Jangan lupain juga peran para relawan dan LSM, ada FPRB, ada LPBINU. Mereka ini ibaratnya apa ya perannya? Mereka itu lemnya di akar rumput. Jadi fasilitator, bantu pendataan dari pintu ke pintu, nerjemahin bahasa pemerintah ke warga, dan sebaliknya. Mereka yang bangun kepercayaan. Plus TNI dan Polri tentunya, yang selalu siaga. Oke, sinergi dari atas ke bawah ini emang keren. Tapi ada satu program yang menurut saya benar-benar jadi game changer. Pendekatannya dari bawah ke atas. Namanya Destana. Desa Tangguh Bencana. Ini pergeseran filosofi yang fundamental banget. Program ini nggak datang terus ngasih perintah. Tujuannya itu memberdayakan masyarakat. Supaya mereka jadi subjek, bukan cuma objek. Tepat sekali. Tapi gimana caranya ngajak orang yang lagi pusing mikirin ternaknya yang hilang buat duduk diskusi soal ancaman geologis? Pasti ada resistensi awal kan? Pasti. Kuncinya, seperti di Desa Sumberwuluh, dibikin relevan dan partisipatif. Tahap pertama itu simulasi, bukan ceramah. Latihan langsung ya? Iya, latihan. Oke, kalau Semeru gemuruh, kita lari kemana? Lewat mana? Titik kumpulnya di mana? Titik kumpul kayak lapangan Kamar Kajang itu mereka tentuin, bareng-bareng. Tiba-tiba, ini jadi soal keselamatan keluarga mereka sendiri. Jadi mereka bikin peta keselamatan mereka sendiri? Persis. Terus tahap kedua, kajian risiko partisipatif. Warga diajak metain sendiri ancaman di desa mereka. Mereka diskusi, mereka debat. Hasilnya apa? Mereka sendiri yang nyimpulin 3 prioritas utama. Letusan gunung api, banjir lahar dingin, sama wabah penyakit. Ini jadi risiko menurut kami, bukan risiko menurut pemerintah. Ada rasa kepemilikan. Wow. Dan puncaknya, itu waktu pengetahuan modern digabung sama kearifan lokal. Ada istilah bioindikator dan geodetektor. Maksudnya, mereka punya sistem peringatan dini sendiri dari tanda-tanda alam. Nah, ini yang paling luar biasa. Bioindikator itu kalau hewan-hewan gunung kayak monyet atau rusa tiba-tiba turun ke kampung, buat warga itu sinyal. Sinyal ada yang nggak beres di atas. Betul. Kalau geodetektor itu tanda kayak mendung pekat di puncak, hujan yang deras banget, atau air sungai yang tiba-tiba naik dan warnanya berubah. Jadi ini bukan mengganti, tapi mengintegrasikan. Data satelit dari PMVBG ketemu sama pengamatan turun-temurun dari seorang petani. Keren banget. Dan itu yang mengubah paradigma total. Dari masyarakat adalah korban, jadi masyarakat punya kapasitas buat nyelamatin diri sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari paradoks berkah pasir sampai program Destana, kayaknya ini semua ngerucut ke satu hal besar ya? Benar. Semua ini ngebangun sesuatu yang bisa kita sebut naluri ketangguhan.
Dan ini dibangun dari 3 komponen yang pas banget sama kerangka SKPDB. Skill, knowledge, dan prinsip darurat bencana. Coba kita bungkus ya. Boleh. Pertama, skill atau keterampilan. Ini soal bisa apa. Warga Sumberwulu sekarang punya skill baca tanda alam, tahu jalur evakuasi, bisa bikin tenda darurat. Praktis banget. Kedua, knowledge atau pengetahuan. Ini soal tahu apa. Mereka jadi tahu kalau erupsi itu bukan cuma berkah pasir, tapi ada resiko nyata. Mereka paham pentingnya dukungan psikologis buat tetangga. Ini mengubah cara pandang. Dan yang terpenting ketiga, prinsip. Ini soal mindset. Prinsip utamanya ya kolaborasi pentahelik itu. Bencana dihadapi bareng-bareng. Dan yang lebih dalam lagi, prinsip pemberdayaan komunitas. Jadi masyarakat harus jadi pemain utama, bukan penonton. Dan doktrin utamanya tetap zero victim. Tepat. Keterampilan tanpa pengetahuan itu buta. Pengetahuan tanpa keterampilan itu lumpuh. Dan keduanya, tanpa prinsip yang benar, biar rapuh. Ketiganya harus tumbuh bareng. Ini nggak sih sebuah pemikiran penutup yang menarik buat para kesatria di luar sana? Semua upaya ini kan buat membangun ketangguhan. Tapi muncul pertanyaan lain. Di mana garis tipis antara tangguh dan normalisasi resiko? Maksudnya? Ketika hidup dengan ancaman jadi hal biasa, gimana caranya sebuah komunitas mastiin kalau kewaspadaan itu nggak berubah jadi kepasrahan? Itu mungkin tantangan psikologis berikutnya. Sebuah pemikiran yang dalam. Oke, sepertinya cukup sampai di sini ya bahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Dan kalau teman-teman kesatria penanggulangan bencana punya ide atau saran, silakan tinggalkan catatan di kolom komentar. Atau kalau kesatria penanggulangan bencana punya pengalaman yang lebih gokil, DM kita ya. Kami juga mau ngucapin terima kasih buat para pendengar setia yang udah ngabisin kuota dan waktunya. Buat semua kontributor yang ngasih kritik dan saran, dan juga buat tim produksi yang udah kerja keras. Semoga semua upaya kita ini dicatat sebagai ibadah. Baiklah, sepertinya cukup sampai di sini bahasan kita kali ini. Saya Johan. Dan saya Mimi, pamit mundur. Sampai jumpa di episode SKPDB berikutnya. Salam SKPDB. Salam TRC Nusantara. And as always, 3, 2, 1. And close the window. 3, 2, 1. And close the window.